Preview. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Jadi kerjaan kita kali ini motor hijau-hijau lumut ya guys. Ikatan jomblo lucu dan imut. Itu zaman tahun berapa itu Mang ya? Jadi ya langsung aja guys ya. Jadi motor ini tadi awal datang itu posisi akinya ngedrop, nggak bisa starter. Udah kita tes, udah kita jumper ya guys. Ini sementara pakai aki yang ada dulu. Jadi begitu kita hidupin, tegangannya nggak naik guys. Jadi aki itu kondisinya 12 volt. Di starter dia pasti turun kan karena arusnya kemakan. Terus di gas-gas dia nggak mau naik pas mesinnya hidup ya. Jadi tetap 12. Seiring waktu berjalan berapa menit akinya berkurang. Nah itu kan artinya indikasinya pengecasan nggak berjalan. Jadi motor ini hidup cuma mengandalkan arus yang dari aki, tapi nggak ada pengisian guys ya. Nah jadi ini udah kita bongkar sih sebenarnya nih spool. Kita cuma mau kasih tahu aja. Ini sebenarnya penyebabnya spoolnya gosong nih guys. Nih ini gosong. Ya pada umumnya kita udah pernah buat konten sih di sebelumnya yang CB, cara pengetesan spool CB 150R ya. Ini sama cara kerjanya. Dia 3 fase ya. 3 fase. Nah, untuk pengecekannya gini guys. Nih, kita jelasin ya. Supaya teman-teman yang belum paham itu bisa ngerti cara kerja pengisian 3 fase itu gimana, cara pengecekannya itu gimana. Jadi nggak pandang bulu lagi, mau motor apapun yang dipegang tetap bisa lah ngerjain, karena namanya udah teori, prinsip itu semuanya sama, tinggal kita aja yang ngejalanin sama kita yang berpikir dan mengerjakannya guys. Nah, kita coba jelasin ya. Nah, tarik tripod dulu guys. Jadi yang namanya 3 fase itu guys, di kiproknya ada jalur input ya, jalur input dari spool 3 kabel. Nih 3 kabel. Ini 3 kabel ini arusnya AC ya. Jadi dia 3 ini mengeluarkan api semua. Jadi yang ini ketemu dengan yang ini di test pen itu mengeluarkan 18 volt lebih. Yang tengah ke pinggir juga sama, yang ujung sama ujung sini itu juga sama, mengeluarkan arus yang tegangannya 18 volt lebih. Semakin digas dia semakin besar karena itu arus langsung dari spool ya sebagai sumber. Dan di sini ada positif dan negatif. Ini untuk penjelasan yang ke aki, langsung dia masuk ke sikring dulu, bagian-bagian sikring atau fuse ya, sikring, terus masuk ke aki sebagai pengecasan. Yang ini ke masa ground ya, itu harus buang kalau aki udah penuh gitu ya, ground lah intinya seperti itu ya. Nah ini yang tadi kita lihat, kita analisa pertama kenapa bisa kita tahu spoolnya yang rusak. Ini kita coba nih guys, ketiga arus ini kita tester arusnya cuman mentok di 5 volt. Emang dia tetap keluar arus dari si spoolnya, cuman dia cuma 5 volt ya, harusnya kan tadi 18 lebih. Kalau dari inputnya aja 5 volt, nggak mungkin dia bisa mengeluarkan arus lebih dari 12 volt sebagai pengecasan ya. Ini harus aki ya, positif negatif. Nah sebenarnya cara ngetesnya gitu aja biar lebih detail. Di sini di spool nih, ini ada spool nih. Nah sebenarnya untuk mengetahui multitester apa pakai multitester ya, spool tuh gosong apa enggak, ini metodenya gampang banget ya. Ini ada, kita pakai ohm aja biar nyambung ya. Itu artinya kalau ini ditempel harusnya terhubung ya, nyambung gitu kabelnya. Yang namanya 3 pas itu arus ini ketiga-tiganya saling terhubung. Ntar kita pendekin lagi tripodnya biar jelas. Jadi ketiga buah kabel ini guys, ini yang tadi ada di kiprok ya sebagai input, yang tadi saya bilang bisa bolak-balik. Ini cara pengetesannya tadi dengan cara kita tester posisi hidup bisa. Ini ke sini itu harus 18 volt lebih. Ini ke sini 18 volt lebih. Ini ke sini 18 volt lebih. Harusnya ya. Cuma tadi ini karena dia cuman yang keluar 5 volt,
Makanya kita curiga kan, curiganya apa? Karena harusnya nggak semestinya gitu. Pengatasannya gimana? Ini dia salah satu jalur sini, kita langsungin ke massa. Nih, tuh, dia nyambung ya. Yang ini juga ke massa nyambung. Tuh. Yang ini tuh, testernya error guys. Jadi kalau dapat bonus dari YouTube beli guys. Ini guys ya, kita perjelas ya. Jadi yang satu kita ke massa, ini kita sambung nih ke sini nih. Tuh, dia ada kenaikan. Tapi dia kenaikannya enggak penuh ya, karena dia kan antara tersambung sama enggak. Karena di lilitan yang gosong ini ada jalur tembaga yang keluar menyentuh ke massa, tapi dia enggak sepenuhnya, makanya dia naiknya sedikit tuh. Harusnya sih nggak boleh tersambung sama sekali ya. Tuh. Kalau untuk ini tiga-tiganya tersambung tuh. Tapi karena ada yang nge-ground, makanya dia error tadi. Ini gosong nih. Karena gosong ini ya, intinya karena gosong dia nge-ground, jadi arus yang keluar tuh nggak maksimal. Jadi ini cara mengatasinya, satu-satunya cara ini ya ganti. Kalau nggak ganti mungkin bisa digulung, cuman kita konfirmasi dulu sama yang punya, karena ini untuk punya Kawasaki Ninja ini harganya lumayan. Perkiraan berapa Mam tadi kita searching? 2,7 juta ya. Tadi saya searching sih sekitar 2,7 juta, cuman untuk harga aslinya belum tahu, karena kan itu kita sekedar browsing ya, cari-cari di internet. Ya bisa kurang bisa lebih lah. Jadi sekilas gitu aja ya pelajaran dari saya ya. Apa diulang lagi ya Mam ya? Kita ulang lagi ya guys ya, sekali lagi ya. Jadi gini guys ya. Intinya ini ada 3 kabel. Anggaplah ini kabel spool ya. Ini emang dari spool sih. Ketiga-tiganya nih harus terhubung. Pakai tester ya, harus terhubung. Ini ke sini terhubung, ini ke sini terhubung, ujung ke ujung terhubung. Tapi ini nggak boleh terhubung ke ground ya, ke massa. Nggak boleh terhubung ke massa sama sekali ya. Dan bisa juga dengan cara motor dihidupin, dipasang aki, terus dites satu persatu. Yang minusnya ke massa, plusnya ke sini. Salah. Maksudnya pakai tester, minusnya di sini, apinya di sini, positifnya. Dia keluar nggak 18 volt lebih, sebaliknya ke sini, sebaliknya lagi disilang. Itu harus semuanya sama-sama di atas 18 volt. Kalau dari bawah itu ngedrop, ya tinggal kita cek aja di salah satu kabel ini masuk ke sini, untuk sebelahnya ke massa, ke ground ya. Kalau dia terhubung berarti ya udah ada short ya, short. Harus pendek. Jadi dari gulungan tadi karena gosong dia menyentuh ke massa ya. Contohnya ini tadi ya, udah dijelasin semua ya. Ya jadi kiranya cukup gitu aja video dari saya. Semoga membantu teman-teman yang lagi belajar kelistrikan, cara pengecekan, jadi nggak capek bongkar pasang ya Mam ya. Dibongkar coba ininya, dibongkar coba itunya. Kalau bisa untuk mekanik itu analisa dulu, cek apa yang kita analisa tepat sasaran gitu. Jangan coba ini, coba itu, coba ini, coba itu, kasihan kan. Kalau yang punya beli barang udah dipasang masih nggak hidup kan kasihan. Harus beli lagi. Kalau bisa tepat sasaran ya. Ini pesan dari saya aja sih, karena kepuasan konsumen itu nomor 1 lah untuk kita sebagai bengkel ya. Cukup gitu aja pesannya. Jadi cukup gitu aja guys ya video dari saya. Semoga membantu teman-teman yang masih belajar, yang masih pemula. Buat yang senior bukan bermaksud untuk menggurui. Bila kalian suka dengan videonya silahkan like. Jangan lupa bagikan kepada teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga subscribe guys. Bila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Semoga videonya membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.